Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari hadis-hadis yang berkaitan dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita lanjut pada hadis yang ke-37. Nah, hadis 37 halaman 327 berkaitan dengan larangan mengekor orang kafir, larangan mengikuti kebiasaan dan mengekor orang kafir. Pada bab ini kita bawakan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu juhra dhabbin la tabi'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana alladziina min qablikum, sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan tradisi orang-orang sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dhira'an bi dhira', sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dhabbin la tabi'tumuhum, hingga kalau seandainya mereka masuk ke liang dhab, ke lubang dhab, ya, itu hewan padang pasir yang mirip biawak, la tabi'tumuhum, niscaya kalian mengikuti mereka. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, maka kami bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka orang-orang Yahudi dan Nasara? Qala faman. Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka yang akan diikuti? Ini hadis sebagai bentuk peringatan, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabar yang maksudnya adalah mengingatkan umat ini supaya waspada, menjaga diri dan hati-hati. Faedah dari hadis ini, yang pertama, hadis ini merupakan berita Nabi SAW yang menunjukkan tahdzir, peringatan kepada umatnya dan larangan agar tidak mengikuti kaum kufar. Ini, ya, adalah peringatan, bukan berarti berita yang menunjukkan kebolehan kita mengikuti. Tuh, Nabi tahu bahwa kita akan mengikuti, sudah, bukan demikian. Tapi itu adalah sebagai peringatan supaya kita waspada, tidak mengekor mereka. Cukup apa yang kita punya dari Islam, dari Sunnah, dari tuntunan Nabi SAW dan para sahabatnya. Hari ini kita, zaman ini kita benar-benar, ya, merasakan bahwa banyak dari kaum muslimin luntur identitas keislamannya, itu merasa malu, dan akhirnya, ya, generasi yang ada sekarang mereka malu menampakkan ajarannya, sunnah nabinya. Ini PR besar bagi kita sebagai orang tua. Bagaimana menanamkan pada anak-anak kita, menanamkan pada keluarga kita, pada putra-putri kita, bangga dengan Islam, bangga dengan nabinya, bangga dengan istri-istri nabinya, bangga dengan syariatnya. Ini PR kita, menanamkan pada diri mereka nilai-nilai, ya, kecintaan kepada syiar Islam, dari pakaiannya, dari bicaranya, dari ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya. Karena sebagian dari kita, bahkan sebagian mereka yang belajar ilmu syar'i pun malu untuk menunjukkan, ya,
Islamnya, syiarnya. Malu. Sebagian orang malu menunjukkan ana salafi, ana sunni. Malu. Ini PR supaya anak-anak kita ya nanti mereka bangga dengan apa yang dia yakini tentang kebenaran Islam, kebenaran sunnah, supaya tidak mengikor orang-orang kafir. Yang kedua, kalimat la tattabi'unna ini menunjukkan benar-benar pasti mengikuti dan mengikor. Karena la di sini la tattabi'un ini menguatkan, memastikan bahwa pasti terjadi. Dan kata sanan sebagai riwayat dengan lafaz sunan artinya adalah jalan dan kebiasaan. Pasti kalian akan mengikuti jalannya, pasti kalian akan mengikuti kebiasaannya. Kemudian ketiga, hadis ini sebagai bukti kenabian yang menunjukkan kebenaran ucapan Nabi SAW. Karena realitanya sebagian kaum muslimin mengikor kaum kufar. Bahkan Nabi SAW menggunakan kata shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira', sejengkal demi sejengkal, sikit-sikit ya, sehasta demi sehasta. Gak langsung, tapi sedikit ada perubahan, sedikit. Lama-lama menjadi kebiasaan, menganggap hal itu lumrah, hal biasa. Akhirnya tidak sadar dia bahwa dia suruh masuk pada lubang tersebut. Berkata Al-Munawi rahimahullah, wa huwa kinayatun an shiddatil muwafaqati lahum fil mukhalafati wal ma'asi al kufri. Kalimat shibrin bi shibrin, dhira' bi dhira', ini menunjukkan bahwa kata tersebut adalah kinayah dari Nabi SAW. Ya, karena sangat sesuai dengan orang-orang kafir nantinya dalam pelanggaran, kemaksiatan, dalam meninggalkan ini, meninggalkan itu. Diawali dengan itu semuanya. Bukan langsung kekufurannya, tapi dari sedikit. Akhirnya terseret pada kekufuran. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan wajib bagi kaum mukminin dan muslimin untuk menjauhi tasyabbuh, yaitu menyerupai dengan musuh-musuh Allah dalam segala perkara, dan hendaknya mereka membedakan diri dari musuh sehingga dapat dikenali di mana saja. Ya, kita harus berbeda dari musuh-musuh kita, dari orang kafir, sehingga apa? Dapat dikenali di mana saja. Dengan apa? Dengan pakaiannya. Oh, ini muslim ini. Dikenali dengan manhajnya, dikenali dengan kebiasaan dan amalannya yang islami, pakaiannya islami, manhajnya lurus, kebiasaan, akhlaknya, muamalahnya, amalannya islami. Kemudian kata Syekh bin Baz, tetapi jika ada suatu kesamaan, bukan kekhususan yang dikerjakan kaum muslimin dan kufar, maka tidak dinamakan tasyabbuh. Jadi kalau ada hal yang biasa dilakukan orang kafir atau dilakukan kaum muslimin dan juga dilakukan orang kafir, maka itu bukan tasyabbuh namanya. Tapi ketika sudah menjadi ciri khas mereka kemudian diikuti, maka ini tasyabbuh. Contoh sekarang, ya, kebiasaan dalam hal muamalah, ya, dalam hal muamalah. Orang kafir makan nasi, kita makan nasi juga. Orang kafir naik kendaraan, kita naik kendaraan, ya sama. Karena sudah jadi bukan kekhususan orang kafir. Orang kafir naik pesawat, terus muslim harus naik apa? Onta. Ya enggak gitu. Itu bukan hal kekhususan bagi mereka, apalagi perkara dunia. Tapi ketika orang kafir punya kekhususan sendiri, ya, dari cara pakaian mereka, yang namanya orang kafir sudah masyhur bahwa pakaian mereka you can see, ya kan? Kemudian diikuti. Nah, ini sudah tasyabbuh ngekor orang kafir. Karena kaum muslimah punya ciri khas sendiri dalam berpakaian, menutup auratnya. Orang kafir, ya, punya kebiasaan mentato, apa mentato ya? Ya, nempelin tato ya di badannya. Diikuti. Kebiasaan orang kafir, mereka merayakan hari-hari kekhususan, keistimewaan bagi mereka, diikuti. Tidak boleh. Kemudian tasyabbuh atau menyerupai orang kafir hukumnya haram dalam perkara yang itu ciri khas mereka. Perkara yang itu ciri khas mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum."
Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia bagian dari mereka. Ini ciri khas mereka, ya. Dan ada yang bilang, di antara ciri khas orang kafir, kata mereka, adalah pakai jenggot. Di mana? Yahudi katanya. Berarti kalian menyerupai orang-orang Yahudi. Bukan ciri khas mereka. Sekarang yang mereka lihat ya, yang ada sekarang ya, orang-orang kafir sekarang, Yahudi semuanya, yang mereka sebut di media-media itu, mereka pakai jenggot. Kalian kenapa itu pakai jenggot? Bukan, itu bukan ciri khas mereka. Karena ciri khas mereka Nabi sebutkan khaliful Yahud, ya, selisih orang Yahudi dengan apa? Panjangkan jenggot, ya, pelihara jenggot, kata Nabi. Karena orang-orang Yahudi mereka memotong. Ini di mana? Hah? Nggak terima ini bilang Yahudi. Astagfirullah. Dah. Jadi ketika ada ciri khas mereka haram, ya. Hari raya mereka kemudian diikuti, ada yang mereka dihadiri, haram, ciri khas mereka. Kemudian yang keenam, Nabi SAW memberi permisalan dengan dob. Dob ini hewan padang pasir seperti biawak. Dicek di Google nanti kelihatan. Karena hewan ini memiliki rumah yang lubangnya hanya satu pintu, sehingga jika sudah masuk ke lubangnya maka susah akan keluar lagi. Pintunya cuma satu, masuk nggak ada pintu lagi, keluarnya susah. Makanya diumpamakan seperti itu. Ketika sudah mengekor orang kafir, melekat, susah untuk melepaskan itu, susah untuk meninggalkan kebiasaan itu, ya. Ada hewan satu lagi namanya jarbu' atau yarbu', kayak tikus tapi lebih kurus, tapi lebih panjang-panjang kakinya. Itu, ya, diartikan kalimat munafik dari nifak, yang artinya adalah seperti jarbu' yarbu'. Kenapa? Karena jarbu' yarbu' ini hewan padang pasir, ya, tapi dia punya dua lubang. Rumahnya itu punya dua lubang. Kalau dia masuk di sebelah kanan, dia bisa keluar sebelah kiri. Dia masuk sebelah kiri, dia bisa keluar sebelah kanan. Nah, diumpamakan orang munafik itu seperti itu. Dia punya dua wajah, gitu. Dia tampakkan wajah yang ini, padahal dia bisa pakai wajah yang sana. Itu hewan yarbu' jarbu'. Nah, sedangkan hewan apa tadi? Dob dia hanya punya satu pintu. Ya, lubangnya hanya satu dari pintu. Sehingga ketika sudah masuk, sulit keluarnya. Nah, itu diumpamakan demikian oleh Nabi SAW. Adapun munafik adalah tadi seperti jarbu' yarbu'. Ya. Kemudian yang ketujuh, hukum hewan dob adalah halal. Hukum hewan dob halal untuk dimakan. Ini merupakan mazhab jumhur ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan ulama lainnya. Sebagaimana dalam riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Ibn Abbas bercerita bahwa Khalid bin Walid bersama Rasulullah SAW pernah masuk ke rumah sahabiyah Maimunah. Lalu dihidangkan daging dob. Fa'utiya bi dobin mahnud, ya, dihidangkan daging dob. Yang daging itu sudah dimasak. Fa'ahwa ilaihi Rasulullah SAW biyadi. Ketika Rasulullah hendak mengambil daging tersebut dengan tangannya, maka faqala ba'dun niswah, sebagian wanita yang ada di situ, ya, berkata, akhbiru Rasulullah bima yuridu an yaqula, beritakan, sampaikan kepada Rasulullah tentang makanan yang hendak beliau ambil, hendak beliau makan. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah huwa dhabbun, ya Rasulullah itu adalah daging dhab. Tangan Nabi sudah hampir nyentuh, sudah hampir ngambil. Farafa'a yadah, kemudian Nabi angkat kembali tangannya, tak jadi ambil daging itu. Faqultu ahramun hu ya Rasulullah, kata Khalid bin Walid, ya Rasulullah, apakah daging dhab itu haram? Faqala tidak haram. Walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afu. Kata Nabi, itu tidak haram.
Tapi daging itu tidak ada pada kaumku, artinya bukan menjadi kebiasaan kaumnya Nabi makan daging itu. Ya, maka aku tidak menyukainya. Ya, qala Khalid, maka sahabat Khalid mengatakan fasdaratuhu faakaltuhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku meraih daging tersebut dan memakannya sementara Rasulullah melihat aku makan. Kalau seandainya haram pasti dia apa? Dilarang oleh Nabi. Kalau seandainya haram, bahkan Nabi bilang tadi, tegaskan, la, tidak halal, tidak haram, tidak haram, la. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, kulu aw it'amu fa innahu halalun aw qala la ba'sa bi syakka fihi walakinahu laysa min ta'ami. Makanlah atau santaplah, kata Nabi, karena daging itu halal dan tidak mengapa dimakan, akan tapi daging itu bukanlah makananmu. Jadi ini dibolehkan bagi bentuk takrir Nabi. Nabi menyetujui para sahabat makan daging tersebut halal. Ya. Kemudian yang kedelapan, ini daging dog, jelas ya, biasanya di Arab dipakai masakan nasi kabsa, nasi mandi dan sebagainya. Adapun biawak, maka terjadi khilaf di antara ulama, apa hukum makan daging biawak. Sebagian ulama mengatakan hukumnya haram, ya. Kemudian sebagian ulama yang lainnya menghukumi bahwa itu adalah halal. Halal yang pertama, ini madhabnya Al-Imam Sa'id Musayyab, kibar tabi'in, seniornya tabi'in yang ada di kota Madinah. Kemudian dinisbatkan juga kepada madhab Malik dan Zahiriyah. Dan hujah mereka bahwa ini halal yang pertama, tidak ada dalil nas sahih yang melarang memakan daging biawak, maka hukum asalnya adalah halal. Yang kedua, dikiaskan kepada dhab karena kemiripannya. Meskipun dhab itu hidupnya di padang pasir, biawak hidupnya di mana? Di air dan di daratan. Sehingga dikiaskan kepada hukum tersebut. Ini bagi yang mengatakan dhab itu hukumnya halal. Baik. Termasuk adalah hukum biawak. Ya, termasuk hukum biawak. Para ulama mengharamkan biawak karena hidup di dua. Tetapi sebagian ulama mengatakan halal karena dia hidup di air. Yang termasuk fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, sebagian orang tidak bisa membedakan mana khilaf, perbedaan ulama yang ditoleransi, ya, dan perbedaan yang tidak bisa toleransi. Hanya demikian, ini pembahasan fikih. Bisa toleransi? Bisa. Kenapa ulama kita saja bertoleransi dan tidak ada nas yang qat'i melarang? Termasuk bekecot. Ya, sebagian mengharamkan, sebagian membolehkan. Karena tidak ada dalil nas qat'i dalam hal ini. Ya. Nah, hal seperti demikian, khilaf demikian kita toleransi. Jangan yang dalam bab-bab fikih yang demikian sudah ada khilafnya, kemudian kita kenceng banget. Pokoknya nggak mau tahu, haram ya haram. Ya, loh kenapa haram? Jijik. Nah, jijik itu bukan hukum haram. Ya, artinya jangan, nggak semua orang loh suka lele, ya kan? Ada lele enggak jijik ah. Ya. Tapi apa kemudian dihukumi haram? Enggak. Hanya bahkan orang makan daging aja nggak suka ya. Nggak suka makan daging. Kenapa? Jijik anak kok minum daging lu. Waduh. Anak punya kawan, subhanallah, tinggal di asrama bertahun-tahun, setiap hari kan makan daging ayam. Makan ikan itu sarden setiap Jumat saja kami di asrama itu. Selebihnya daging kan doyan. Dia kan doyan, ayam nggak doyan, daging nggak doyan. Setiap hari merebus telur sendiri, sama beli sarden. Udah. Kenapa nggak suka dia? Nggak mau muntah gitu. Nah, nggak bisa dia menghukumi haram. Ya, bilang dia nggak suka atau dia mungkin alergi atau dia nggak masalah. Tapi kalau mau haram nggak boleh. Nah, hal demikian tadi yang seperti nanti biawak lah, kemudian apa lain? Apa tadi namanya? Apa tadi?
Bagi contoh mudah satu kali, 3 kali. Enggak. Buaya lah, ya kan? Ini terjadi khilaf di antara ulama kita. Jadi kalau ada yang mengatakan, ya kan? Ada yang mengatakan halal, jangan dibilang dasar Ustaz biawak, dasar Ustaz buaya, nggak boleh. Nah kalau dia menghalalkan kambing, bilang dasar Ustaz baik kan? Enggak juga. Artinya khilaf demikian sudah dimaklumi saja. Antum tidak suka pokok, ya tidak ada masalah. Tapi ingat, kenapa dalam bab akidah, ya? Karena sendiri terlalu tasahul, bermudah-mudahan, sudahlah nggak apa-apa. Ini punya keyakinan demikian. Kebalik. Ini banyak terjadi demikian. Jadi harus bisa membedakan mana khilaf yang memang itu kita toleransi, kita berlapang dada, mana khilaf yang memang tidak bisa ini dianggap sebagai khilaf. Gitu. Adapun apa tadi, kata atau apa, kodok ya, kodok ini tidak boleh, hukumnya haram, jelas nasnya. Ada nas yang melarang membunuh kodok. Nah, kalau nggak boleh dibunuh, ya kan? Gimana cara makannya? Saya tidak boleh. Nah, boleh. Sebagian ahlul ilmi ada yang mengatakan boleh. Sampai dikatain Ustadz kodok. Itu dulu ya, pernah terjadi itu. Tapi nasnya kuat, larangannya kuat sekali tentang masalah itu. Nah, kemudian yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kaum mukminin agar berhati-hati dari kaum Yahudi dan Nasara. Diingatkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahu minkum fa innahum minhum innallaha la yahdil qawmal dhalimin. Oh, ingatkan, jangan kalian mengambil orang-orang Yahudi Nasara menjadi pemimpin-pemimpin kalian. Jangan berkawan dengan mereka, jangan jadikan mereka wakil, wali, pemimpin kalian, jangan. Kata Allah, siapa di antara kalian mengambil mereka menjadi pemimpin, ya, menjadi wali, maka sungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Oleh karena itu orang kafir nggak boleh menjadi wali nikah putrinya. Ayah kafir tidak sah wali nikah. Orang kafir nggak sah jadi saksi. Ya. Terus walinya siapa? Cari, kakeknya ada? Tidak ada. Pamannya ada? Tidak ada juga. Adiknya? Tidak ada. Sudah. Kalau tidak nemu lagi, siapa walinya? As-sultan waliyu man la waliyalah, kata Nabi. Pemimpin, penguasa itu adalah wali bagi wanita-wanita yang tidak punya wali. KUA wali, ya, hakim wali, silakan. Yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala mencela kaum Yahudi dan Nasara dalam banyak ayat. Di antaranya, ya, Allah menyebutkan dalam surah Al-Fatihah, orang-orang Yahudi disebut al-maghdub, orang-orang Nasara disebut dhalin, sesat. Ya. Ini disebutkan dalam riwayat Tirmidzi bahwa Nabi mengatakan fa innal yahuda maghdubun alaihim wa innan nasara dhullal. Sesungguhnya Yahudi dimurkai oleh Allah dan sesungguhnya Nasara kaum yang sesat. Kaum yang sesat. Yahudi, ya, kapanpun dia sampai hari kiamat maka dia dimurkai oleh Allah. Mereka kaum yang dimurkai oleh Allah, kaum yang terlaknat. Apa sebab mereka? Kekufuran mereka yang pertama. Yang kedua, penentangan mereka kepada para anbiya sampai mereka membunuh para anbiya. Itu sudah cukup menjadi sebab mereka dimurkai Allah dan terlaknat. Kalau para anbiya saja diperangi oleh kaum Yahud, dibantu oleh kaum Yahud, apalagi mereka yang bukan para anbiya. Kemudian yang ke-10, Yahudi dan Nasara adalah ahli kitab kufar. Tetapi Allah SWT membedakan mereka dari kaum kufar musyrikin lainnya. Artinya kufar musyrik itu seperti Buddha, Hindu, Konghucu dan sebagainya, ya, atau Wathaniyah, mereka yang menyembah menyembah sembahan yang tidak jelas itu, ya, atau mereka yang ateis. Maka berbeda dengan kufarnya Yahudi dan Nasara. Tetapi Allah membedakan mereka dari kaum kufar musyrikin lainnya. Di antara perbedaannya adalah Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab, menikahi wanita Yahudi dan Nasara.
Juga dihalalkan sembelihan mereka bagi kaum muslimin. Sembelihan Yahudi dan Nasara halal bagi kaum muslimin. Ya. Tapi ini pernikahan khusus bagi lelaki muslim. Wanita muslimah tidak boleh. Ya, wanita muslimah. Kenapa? Karena suaminya kan jadi wali dia. Artinya menjadi pemimpin dia. Tapi kalau lelakinya adalah muslim, kemudian istrinya ahli kitab Yahudi atau Nasara, maka tetap suaminya adalah pemimpinnya. Ya, Allah sebutkan dalam ayat di surat Al-Maidah ini tentang halalnya makanan ahlul kitab dan juga halalnya wanita ahli kitab. Kemudian ke-11, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat kaum Yahudi dalam Al-Qur'an. Di antara sifat orang Yahudi, mereka mengetahui kebenaran dan menyembunyikannya. Tahu kan kebenaran tapi disembunyikan. Tahu mereka tapi disembunyikan. Kedua, mencela Allah Subhanahu wa taala. Sifat mereka suka mencela Allah. Orang Yahudi mengatakan Allah demikian, Allah demikian, macam-macam. Ketiga, berkhianat dalam perjanjian. Terbukti bagaimana pengkhianatan Yahudi kepada Nabi SAW dan para sahabat di kota Madinah. Mereka minoritas, mereka saat itu ya bahasanya lemah di bawah kekuasaan Nabi, punya perjanjian tapi khianat. Apalagi kalau dia Yahudinya berkuasa, lebih mengkhianat lagi. Nah, merubah firman Allah. Orang Yahudi merubah firman Allah dalam Alkitab, memusuhi dan membunuh manusia pilihan, yaitu memusuhi dan membunuh para rasul. Para rasul saja dibunuh sama mereka, manusia pilihan terbaik yang mau utus kepada mereka. Ya. Kemudian membuat kerusakan di muka bumi, membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan terbesar mereka ada kufuran. Kemudian kerusakan yang lainnya. Kemudian gemar memakan harta haram. Orang Yahudi gemar makan harta haram. Makanya riba di dunia ini, ya, yang berkuasa adalah siapa? Orang Yahudi. Kemudian ke-12, adanya sebagian kaum muslimin yang mengikut ahlul kitab dan orang kafir sebagaimana dikabarkan Nabi SAW di antara contohnya. Mana bukti contohnya kalau sebagian kaum muslimin mengikut orang kafir? Apa buktinya? Buktinya seperti dikabarkan Nabi. Yang pertama, berpecah belah menjadi bergolong-golongan. Karena orang-orang Yahudi, ya, mereka adalah bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, berpecah belah. Nabi mengkabarkan Yahudi terpecah menjadi berapa? 71 golongan. Diikuti oleh kaum muslim, terpecah bahkan menjadi 73 golongan. Mengagungkan kuburan dan menjadikannya sebagai tempat ibadah. Orang Yahudi mengagungkan kuburan, ya, agungkan kuburan. Tembok aja diagungkan, diikuti oleh sebagian kaum muslimin, mengagungkan kuburan yang dikatakan wali fulan, aulia fulan, dan seterusnya. Di Mesir itu ada satu nama tapi punya 7 kuburan. Tidak tahu benar orang itu hakiki atau cuma khayalan. Dikenal dengan Sidi Mujahid. Di daerah sini ada kuburan Sidi Mujahid. Di sana lagi ada kota yang lain Sidi Mujahid. Di kota lain sampai 7 kuburannya. Apa dipotong-potong tangan di sana. Ini sama dengan keyakinan orang sufi yang lainnya ketika meyakini, ya, Husain di berbagai negeri. Di Mesir ada yang mengaku kuburan Husain, di Suriah mengaku kuburan Husain, di Irak mengaku kuburan Husain. Ini, ya, kebiasaan orang Yahudi yang kemudian diikuti. Kemudian ketiga, membangun dan menghiasi kuburan. Ini adalah kebiasaan orang kufar yang kemudian diikuti sebagian kaum muslimin. Kuburan dihiasi, bahkan lebih bagus dari sebagian rumah kaum muslimin. Bahkan istana penuh dengan gemerlap lampu, bunga-bunga, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, hulu dalam beragama. Orang Yahudi hulu hingga melampaui batas dari yang dicontohkan Rasulullah. Akhirnya diikuti oleh sebagian kaum muslimin.
gulu dalam beragama, gulu dalam mencintai Nabi, melampaui batas, gulu dalam beribadah, melampaui batas. Kemudian merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sebagaimana kaum Nasara merayakan kelahiran Nabi Isa, mengikuti ahlul kitab dari kalangan Nasara. Jadi kebiasaan ahlul kitab dari kalangan Nasara merayakan hari kelahiran Isa, diikuti kelahiran Nabi Muhammad. Orang Syiah pun tidak kalah. Kelahiran siapa? Kelahirannya Husain, Ali, Fatimah, Hasan dan sebagainya. Ya, akhirnya sebagai kaum muslimin pun sama. Ya, setiap tahun merayakan kelahiran putranya. Terus. Ya. Kemudian memotong jenggot dan membiarkan kumis. Hal ini adalah kebiasaan ahli kitab dan orang-orang muslim yang harus diselisihi. Ya. Perintah Nabi SAW. Kemudian enggan sholat memakai sandal dan alas kaki, padahal ini merupakan sunnah Nabi. Sunnah Nabi, di antara sunnah Nabi dalam sholat adalah memakai sandal atau alas kaki, sepatu, khuf. Itu sunnah Nabi. Dan kita jarang memakai itu kecuali dalam keadaan safar atau dalam keadaan istilahnya itu mendaki atau mungkin apalah ya, atau sedang di perjalanan, karena masjidnya berbeda ya. Padahal kalaupun dipakai sandal nggak ada masalah, cuman karena kebanyakan kaum muslimin jahil masalah ini sehingga dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Tapi kita meyakini bahwa itu sunnah, Kemudian membeda-bedakan dalam menegakkan hukum atau aturan antara orang kaya dan miskin dan kebiasaan orang-orang kafir terdahulu. Maka wajib menyelisih mereka dan berbuat adil dalam menegakkan hukum. Orang kafir ya, ketika menjumpai orang-orang kaya terpandang melakukan kesalahan dibiarkan. Dan ketika menjumpai para budak-budak, maka akan segera mereka berikan hukuman. Kemudian diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Ya, tidak menunaikan hukum Allah dan tidak adil dalam menegakkannya. Apa istilahnya? Tumpul mana? Apa istilahnya? Tajam ke bawah, tumpul ke atas, atau dua-duanya tumpul. Ini terjadi. Ini bukan hanya penguasa, pemimpin, bukan. Semuanya. Karena kewajiban menegakkan keadilan adalah bagi setiap muslim, bukan hanya pemimpin. Ketika menyebutkan i'dilu wa aqrab littaqwa, berlaku adillah kalian lebih dekat kepada ketakwaan. Ini bukan tugas pemimpin saja berlaku adil. Bahkan kita kepada anak-anak kita pun wajib berlaku adil. Lelaki yang punya istri lebih dari satu wajib adil. Nggak adil nanti tengok di akhirat jalannya miring. Ya, berlaku adil. Dalam kehidupan sehari-hari sama, berlaku adil. Jadi sebagian orang menyalahgunakan ayat ini untuk menuduh dan menuntut penguasa saja yang berlaku adil, dengan dirinya tidak menerapkan keadilan tersebut. Merayakan hari-hari yang diagungkan orang kafir, orang-orang kufar, dan saling mengucapkan selamat boleh. Biasa orang kafir dan ikuti, tak terjadi kaum muslimin, supaya terlihat toleransinya besar, supaya terlihat kita itu bersatu. Bukan. Ada saatnya kita punya prinsip pendirian yang harus dipegang. Ya, ada saatnya kita bermuamalah baik. Tapi ketika sudah menyangkut prinsip pendirian berkaitan dengan agama dan akidah, tak boleh kita kemudian bermudah-mudahan. Gak enak, maksud kita nggak ngucapin, kita satu tempat kerja, kita satu RT satu RW, dah. Tapi mereka mengucapkan kepada kita, ya biarkan mereka. Mungkin di agama mereka nggak ada masalah, agama kita melarang. Ya. Kemudian tabarruj yang terjadi pada sebagian wanita muslimah, ini adalah kebiasaan wanita kafir yang menjamur di kalangan sebagian kaum muslimah. Nah, tabarruj hari ini bukan hanya membuka aurat. Yang lebih parah, tabarruj hari ini
dia memakai penutup badan, tanda kutip jilbab, tapi lebih parah dari mereka yang membukanya. Tingkahnya, ya enggak? Tingkahnya luar biasa. Sudah benar ditutup, tapi tingkahnya kayak ngalahin orang-orang yang terbuka auratnya. Kemana mereka? Coba sebagian orang kalau ditanya, kenapa pakai jilbab besar, kenapa pakai cadar? Sebagian anak muda kalau ditanya, oh karena ikut si fulana, oh karena ikut artis fulana, oh karena ikut si fulana. Jadi bukan tuntunan, oh karena agama yang perintah, karena istri-istri Nabi yang contohkan. Ya. Karena bagi mereka malu kalau mengikuti itu tadi. Sebagian yang laki pun demikian. Kenapa celana cingkrang? Oh pemain bola sebulan cingkrang. Dia nggak mikir bahwa itu ajaran Nabi. Kalau disebut ajaran Nabi, ini contoh sahabat, sepertinya mereka belum siap. Oh, Masya Allah, jenggot antum ya, lebat, panjang, Masya Allah. Ya kayak si fulan itu pemain ini. Oh. Jadi kalau karena si fulan, dia pede, itu tidak bernilai ibadah. Bahkan itu adalah mendatangkan dosa. Karena tasabuh dengan orang kafir atau tasabuh dengan ahli maksiat. Hati-hati, meskipun sama cadarnya, tapi niatnya beda. Hanya jilbab hari ini ya lebih butuh dijilbabi lagi. Kemudian 13, di antara bahaya mengikor dan menyerupai kaum kufar adalah mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dimurkai sama Allah. Karena mengikuti kaum yang dimurkai, maka mereka terlaknat dan dimurkai. Kemudian menghinakan diri kepada musuh. Kenapa kita menghinakan diri kepada orang kafir dengan cara mengikor mereka? Kita punya panutan, Nabi kita, sahabat, para imam, orang saleh, tokoh-tokoh kaum muslimin. Kemudian terancam dengan azab Allah, terancam dengan azab Allah. Kemudian dijauhkan dari rahmat Allah, melaknat. Kemudian menghantarkan kecintaan hati kepada orang kafir dan agamanya. Berubah cinta kita kepada agama dan kepada nabinya, kepada syariatnya terkikis sedikit-sedikit. Kemana akhirnya larinya? Kepada orang-orang kafir. Dan akan dikumpulkan bersama mereka di akhirat. Na'udzubillah. Amin. Kemudian 14, setiap muslim harus bangga dengan agama dan syariat nabinya, tidak mengikor kaum yang dimurkai dan dilaknat Allah. Ini wajib bagi kita, satu, menanamkan pada diri kita, kemudian pada anak-anak kita, tanamkan pada mereka. Ya, tanamkan pada diri kita, pada anak-anak kita. Sebagian orang hari ini, aduh, malu nih kalau pakai yang laki, malu nih kalau pakai gamis. Kenapa? Dulu tahun berapa? 90 akhir 2000 awal sampai 2010 gamis, Masya Allah, jubah-jubah ya bagi ikhwan, Masya Allah. Sekarang sedikit-sedikit. Bukan berarti nggak boleh pakai celana, boleh, nggak ada masalah. Cuman maksudnya jangan sampai malu dengan pakaian kita. Toh mereka bangga dengan pakaian terbuka auratnya. Kenapa kita yang menutup aurat malu? Kemudian di antara prinsip dakwah Sunnah wal Jamaah adalah mengajak umat kembali kepada ajaran Nabi SAW dan para sahabatnya, serta menjaga umat dari budaya kaum kufar. Allah, kalau kita lihat yang paling sayang kepada umat adalah dakwah Sunnah. Yang paling perhatian kepada umat dakwah Sunnah. Kenapa? Karena mereka selalu ayo kembali kepada ajaran Nabi, ayo kembali kepada tuntunan para sahabat. Kita cinta kepada umat, makanya diingatkan dari bahaya syirik, diingatkan dari bid'ah, diingatkan dari itu. Kemarin dah Allah alam, info benar apa tidak ya, yang berita dan karu-karuan bahwa ada orang berani
menisbatkan kepada Nabi bahwa Nabi melakukan demikian dan demikian. Subhanallah, ini adalah kezaliman kepada Nabi. Kalau seandainya ya kita tidak mengatakan bahwa ini adalah kekufuran karena melecehkan Nabi, tapi kita berhati-hati, nggak berani kita mengatakan ini fulan kafir, enggak. Kita menjaga diri kita, tapi ini kezaliman yang sangat besar sampai menisbatkan kepada Nabi. Atau benar tidaknya itu ucapan, tapi seperti itu. Kalau benar, ini bukan perkara ringan, berat. Ya. Maka dakwah di sunnah, dakwah yang rahmah, dakwah yang mengajak umat kembali kepada ajaran Nabi-Nya, kepada para sahabatnya, menjaga umat dari tipu daya orang kafir. Siapa yang sekarang banyak mengingatkan dari bahaya orang kafir? Sudah gitu kita dituduh lagi anteknya orang kafir, ya enggak? Kita mengingatkan umat jangan tasyabbuh dengan ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Kita dituduh, kalian anteknya Yahudi. Gimana sih? Padahal siapa sih yang selama ini ngikutin dan ngikor orang Yahudi? Mereka. Kok kita malah dituduh? Ini dakwah di sunnah, prinsipnya diantaranya adalah mengajak umat kembali kepada ajaran Nabi, kepada para sahabatnya, dan menjaga umat dari tipu daya kaum kufar. Kemudian 16, kaum Yahudi dan Nasara serta kaum kufar secara umum berusaha keras mengeluarkan kaum muslimin dari Islam dengan berbagai cara dan sarana. Mereka tidak akan tinggal diam. Mereka tidak akan tidur. Orang Yahudi dan Nasara, ya, tidak akan tidur, tidak akan diam mereka. Mereka bergerak terus untuk bisa membuat kaum muslimin murtad dari agamanya, keluar dari agamanya, mengikuti mereka. Karena syaitan dan bala tentara tidak ingin mereka disiksa sendiri oleh Allah. Mereka ingin orang lain ikut serta. Makanya jangan percaya kita. Yang mereka Masya Allah toleran sekali, Masya Allah mereka. Enggak. Dalam keyakinan dan hati mereka pun mengkafirkan kita karena tidak mengikuti agama mereka. Katakan ulang ta'ala antal Yahud wala Nasara hatta tattabi' millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridha kepada kamu, kepada kalian hingga kalian ikuti agama mereka. Maka waspadalah dari tipu daya mereka. Mereka tidak akan ridha, tidak akan tinggal diam. Tidak akan tinggal diam. Nah, terus umat ini diacak-acak. Umat ini dibenturkan satu dengan yang lain. Kaum muslimin, rakyat dan pemimpinnya diadu domba. Pemimpin muslim dengan pemimpin muslim yang lainnya diadu domba. Kenapa? Karena itu cara yang paling mudah bagi mereka untuk melemahkan kaum muslimin. Tanpa sadar mereka kaum muslimin. Tapi kalau mereka langsung, kaum muslimin tahu, wah ini Yahudi kafir, ini Nasara kafir, mereka tahu sudah. Tapi ketika dengan cara tipu daya yang tanpa sadar, kaum muslimin kemudian menjadi lemah. Yakinlah bahwa mereka tidak akan tinggal diam terhadap Islam dan kaum muslimin. Sebab itu tidak boleh kita terlena dan tertipu oleh mereka. Ini prinsip ya yang berkaitan dengan akidah. Kemudian hadis yang ke-38, yaitu wajib kembali kepada agama. Pada bab ini kita bawakan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tabaya'tum bil'ina wa khattum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' taraktum al-jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabaya'tum bil'ina, apabila kalian berjual beli dengan sistem 'ina, ya, wa khattum adnab al-baqar wa raditum bil-zar', kalian mengikuti ekor sapi, kalian sibuk dengan ternakan kalian, kalian sibuk dengan bercocok tanam, sibuk dengan dunia, bisnis, tanian, ya, ternakan, sibuk dengan dunia, sampai apa? Taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad, membela agama Allah.
sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu, maka Allah akan menguasakan kehinaan atas kalian, Allah akan menimpakan kehinaan pada kalian. La yanzi'uhu, tidak akan dicabut oleh Allah, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dalam sunannya. Maka jelas bagaimana Nabi memperingatkan umat ini. Maka Nabi mengancam terhadap umat bahwa kehinaan akan ditimpakan oleh Allah Taala jika kita melalaikan agama Allah Taala. Kita melalaikan, tidak ada semangat untuk membela agama, tidak ada semangat untuk perhatian terhadap syariat dan agama. Tetapi perhatiannya disibukkan dengan urusan dunia, sampai lupa belajar agama tidak, ya, mendakwahkan agama tidak, membela dengan hartanya tidak, berjihad dengan tenaga dan fisiknya tidak, tapi ngakunya beragama Islam, ya, akan ditimpakan kehinaan oleh Allah Taala. Kemudian faedah dari hadis ini, yang pertama, hadis ini mengisyaratkan pada dua perkara yang sangat penting, yaitu pertama, sebab kelemahan kaum muslimin. Sebab kelemahan kaum muslimin, yaitu penyimpangan mereka dalam memahami sebagian hukum syar'i. Kedua, sebab kemenangan dan kemuliaan bagi kaum muslimin, yaitu kembali kepada Islam yang murni. Dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan ini adalah penyakit, ya, penyakit yang menimpa umat. Seperti dalam khutbah di situ Syekh Al-Albani menyebutkan dua penyakit yang menimpa umat. Pertama, jatuh dalam perkara yang diharamkan, yaitu apa tadi? Jual beli dengan sistem rinah, yaitu sistem riba. Penyakit yang kedua adalah menyibukkan diri dengan dunia sampai melalaikan kewajiban agamanya. Ini dua penyakit yang bisa melemahkan kaum muslimin dan menyebabkan kehinaan bagi kaum muslimin. Penyakit yang pertama adalah jatuh dalam perkara yang diharamkan. Penyakit yang kedua adalah disibukkan dengan urusan dunia sampai melalaikan kewajiban agamanya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW dalam hadis ini menjelaskan contoh sebagian perkara-perkara yang menyebabkan dicabutnya kemuliaan dan kemenangan dari kaum muslimin. Bukan pembatasan, ini contoh saja. Contoh saja, baru 3 contohnya, atau baru 2 contohnya. Pertama adalah dalam perkara haram, yang kedua dalam perkara mubah hukum asalnya, tapi melalaikan dari kewajiban agama. Bertanam sah, halal, cocok tanam, ya, peternakan sah, halal. Tapi ketika melalaikan perkara agama dan disibukkan dengan urusan dunia, ini menyebabkan perkara yang bisa mendatangkan kehinaan. Maka ini bukan pembatasan. Sepatutnya setiap muslim untuk menjaga diri dari perbuatan menyebabkan dicabutnya kemuliaan. Waspada dari hal tersebut. Ketiga, Nabi SAW menyebutkan tentang sistem jual beli, yaitu ina dalam hadis ini, yaitu sistem jual beli yang mengandung unsur riba. Karena menjual sesuatu dengan pembayaran secara tempo, dia dicicil. Kemudian setelah disepakati dan dibeli, barang tersebut dijual kembali secara kontan dengan harga yang lebih murah kepada penjual pertama. Ya, si A beli motor ke si B dengan harga 10 juta, bayarnya nyicil. Karena bayar nyicil, ya kan, bisa nyicilnya sesuai dengan 10 juta, bisa dia ditambah menjadi 12 juta kalau nyicil setahun. Tapi setelah dia beli dengan akad nyicil setiap bulannya 1 juta, baru dipakai 1 bulan atau sepekan, dijual lagi kepada siapa? Kepada si B tadi, dijual lagi kepada dia dengan harga lebih murah, jatuh harganya jadi 8 juta. Ambillah dia uang 8 juta kontan, tapi dia masih punya hutang karena belum lunas tadi. Dia jual beli ina. Ya. Contohnya, seseorang menjual mobil dengan harga 100 juta dengan cicilan selama 1 tahun. Kemudian setelah itu ia menjual lagi mobil tersebut kepada penjual yang pertama dengan harga 90 juta secara tunai.
Maka inilah di antara gambaran sistem jual beli mengandung riba yang dilarang. Tapi kalau seandainya tadi si A beli kepada si B, ya kan, cicil baru sebulan, kemudian dia jual ke si D, dia jual ke si D orang lain, orang ketiga dengan harga lebih murah kontan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang terlarang itu kembali menjual kepada siapa? Pemilik pertama tadi dengan harga lebih murah, karena dia masih punya hutang apa tadi? Cicilannya tadi. Ini sistem apa? Jual inah yang terlarang. Kenapa? Karena seakan-akan dia itu pinjem apa? Pinjem uang, tapi ada bunganya, bukan? Ada bunganya. Cuma dengan cara hilah, menipu, pakai cara yang lain. Nggak bisa. Haram. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan larangan bermuamalah dengan sistem riba di dalam ayatnya, seperti dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Tegas Allah ingatkan, ya, orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Banu biharbi minallahi wa rasulih. Wah, keras sekali berperang sama Allah dan Rasulnya. 5. Riba merupakan dosa besar yang menjadikan pelakunya terhina dan dalam bahaya yang besar, karena sistem riba tidaklah menghasilkan keuntungan dan keberkahan kecuali mendatangkan malapetaka dan kemurkaan Allah. Ini satu kepastian yang harus kita ingat baik-baik. Sistem riba apapun, ya, baik dalam perbankan atau dalam jual beli keseharian, jika sistem riba tersebut diterapkan, maka hasil dari keuntungannya atau barang yang dia pakainya atau yang dia makannya tidak akan mendatangkan keberkahan. Yang ada malapetaka dan kemurkaan. Ini pengaruhnya luar biasa. Kemudian keenam, setiap perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pasti tidak akan membawa keberkahan. Ingat, setiap perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pasti tidak akan membawa keberkahan. Di antaranya adalah riba, dilarang oleh Allah, tidak ada keberkahan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah musnahkan keberkahan pada riba, tidak ada keberkahannya. Tapi pada sedekah Allah berikan keberkahan, Allah menyuburkan, ya, Allah menambah. Sabda Nabi SAW, "Ar-riba wa in kathura fa'aqibatu tasiru ila qul." Riba meskipun nampaknya banyak untungnya, tapi akibatnya menjadi sedikit di dunianya, sedikit, ya, sedikit nikmatnya. Maka kaidahnya, setiap yang haram tidak akan membawa ketenangan. Setiap yang haram tidak akan pernah membawa ketenangan, keberkahan, tidak akan pernah. Lihat orang yang melakukan salah, tidak pernah tenang dia. Ya? Orang yang makan riba, orang yang makan hasil tipuan, tidak pernah tenang, dan tidak pernah berkah. Juga sabda Nabi SAW, "Istanibu sab'al mubiqat." Qala ya Rasulullah, wa ma hul? Qala wa aklu riba. Nabi katakan, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa saja itu? Beliau menjawab, makan harta riba. Ini membinasakan dunia dan akhirat. Di saat orang berbangga-bangga dengan riba, ya pamer riba, maka waspadalah bahwa itu akan mendatangkan malapetaka dan murka Allah Ta'ala. Yang ketujuh, Nabi SAW menyebutkan sebuah kelemahan kaum muslimin, yaitu disibukkan dengan urusan dunia, mulai dari perdagangan, pertanian, peternakan, sehingga itu semua melalaikan dari jihad di jalan Allah. Adapun kejayaan dan kemenangan kaum muslimin adalah dengan kembali kepada agama Allah yang murni, dengan belajar, beramal dan berdakwah. Kembali kepada agama Allah adalah dengan belajar, kembali kepada agama, beramal, benar-benar berdakwah, kembali kepada agama, bela agama Allah Taala.
Disebutkan dalam surah An-Nur, janji Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah berjanji kepada orang beriman, ya, dan orang-orang yang beramal soleh, Allah akan berikan kepada mereka kekuasaan di atas muka bumi. Allah akan jaga mereka, Allah akan kokohkan mereka, ya, Allah akan jaga agama ini, Allah akan ridho kepada kita, Allah akan ganti dari sempit menjadi lapang, dari rasa takut menjadi aman, dari susah menjadi mudah. Syaratnya ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Syaratnya beribadah hanya kepadaku dan tidak berbuat syirik. Tauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, beriman dan beramal saleh, kembali kepada agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini adalah termasuk hadis-hadis yang sangat penting di zaman modern ini. Karena Nabi SAW menyebutkan tentang penyakit dan obatnya, yaitu kembali kepada agama Allah dengan mempelajari ilmu dan mengamalkan dengan beramal saleh. Adapun istilah kembali kepada agama yang dipahami oleh sebagian orang hari ini dengan membawa nama agama tersebut sebagai bentuk tipu daya. Contohnya bank-bank Islami, seakan-akan apa? Kembali kepada agama, ya enggak? Nasyid-nasyid Islami, seakan-akan oh ini kembali kepada religi, seni Islami. Apalagi? Bengkel Islami ada? Enggak ada. Jadi semua pakai nama Islami. Kemudian orang awam menganggap bahwa ini kembali kepada agama. Tapi nyatanya prakteknya apa? Tidak berubah, hanya berubah tulisan dan syiarnya saja. Maka kembali kepada agama bukan demikian. Syekh Al-Albani mengatakan kembali kepada agama adalah dengan mempelajari ilmu dan mengamalkan dengan beramal saleh. Ya, semua yang disebut tadi, bank Islami, seni Islami, nasyid Islami dan sebagainya, ya, padahal itu semua tidak ada hubungannya sedikit pun dengan Islam. Tidak dari jauh, tidak juga dari dekat. Ya rumahnya. Islam tidak mengajarkan demikian sebenarnya. Kecuali kalau benar, banknya Islami beneran, prakteknya beneran, ya, benar-benar dia dipraktekkan. Silakan. Kemudian yang ke-9, setiap muslim harus kembali kepada agama Islam yang murni, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah yang disepakati para ulama. Dimulai dengan perubahan pada diri masing-masing. Jadi mulai mana? Dari diri kita, dari keluarga kita. Allah firmankan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, kita kalau kita merubah, kita berusaha ingin berubah, kita jujur ingin berubah menjadi lebih baik, Allah akan bantu, Allah akan mudahkan. Kalau kita jujur, ya, tapi kalau kita tidak ada keinginan berubah, tidak mau berubah, maka harus dari kita, Makanya contoh saja lah, anak yang dipaksa belajar di pondok, sedangkan dia tidak ada keinginan sedikit pun pondok, yang ada apa? Yang ada ya tadi melanggar, memutus tengah jalan, tidak ada keinginan sama sekali. Tidak ingin sama sekali. Ya, kita mengarahkan, kita perintahkan. Tapi kemudian tidak ada keinginan, akhirnya dia gagal sendiri gitu. Kita pun sama, kemudian kita tidak ada keinginan untuk berubah menjadi baik. Masa bertahun-tahun begitu saja, tidak ada perubahan sedikit pun. Ini sudah tahun sekian masih begitu saja. Yang lain sudah lari, kita masih aja duduk di tempat. Sama sekarang. Ya, kita sudah bertahun-tahun belajar. Maka jangan di tempat. Jangan di tempat. Ada perubahan dari sisi ilmiahnya, perubahan dari sisi amaliyahnya, perubahan dari sisi dakwahnya, berusaha untuk bisa menebarkan manfaat. Ada perubahan dalam rumah, perubahan dalam pergaulannya. Jadi tidak di tempat saja, tidak. Ya. Kemudian 10, tidak ada kemuliaan kecuali dengan Islam. Karena Islam adalah agama yang mulia, maka tidak ada kemuliaan kecuali dengan Islam. Karena Islam adalah agama yang mulia, nabinya mulia dan syariatnya mulia. Sungguh indah perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Inna kunna adzalla qaumin fa'azzana Allah bil Islam, fa mahma nadrubul izzata bi ghairi ma 'azzana Allah bihi adzallana Allah." Umar mantan orang kafir yang kemudian masuk Islam. Apa kata Umar? Sesungguhnya kami dahulu kaum yang paling hina. Umar mengaku itu.
Kenapa? Karena di atas kesyirikan. Sesungguhnya kami dahulu kaum yang paling hina, maka Allah muliakan kami dengan agama Islam. Kapan saja kita mencari kemuliaan pada selain Islam, niscaya Allah akan hinakan kita kembali. Pengalaman. Dulu kita terhina. Kenapa? Karena kita banyak melakukan bid'ah-bid'ah. Kemudian Allah beri taufik hidayah kita mengenal sunnah. Kita mulia dengan ittiba sunnah Nabi-Nya. Tapi kemudian kita mencari kemuliaan pada bid'ah-bid'ah dan khurafat, maka kita akan dihinakan lagi oleh Allah. Jangan. Kemudian hadis ini menjadi prinsip bagi ahli sunnah wal jamaah dalam berdakwah, sehingga prioritas dakwah ahli sunnah selalu mengajak umat untuk kembali kepada agama yang murni, kepada ajaran yang murni seperti yang diajarkan Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, yaitu tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah ay memurnikan keyakinan-keyakinan dan menghilangkan keyakinan-keyakinan batil, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Tarbiyah ay mendidik diri kita, mempelajari akidah yang benar, mempelajari ibadah yang benar, mempelajari muamalah yang benar. Ada tasfiyah, membersihkan diri, membersihkan hati, membersihkan jiwa, membersihkan ibadah, amaliyah, dan mentarbiyah diri kita. Belajar, menambah ilmu, menambah wawasan terkait dengan Islam. Ini penting. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah paling sering dan paling banyak menyebutkan tasfiyah dan tarbiyah. Nanti cari buku itu, ada buku bagus namanya Tasfiyah dan Tarbiyah, ditulis oleh Syekh Ali bin Hasan Abdul Hamid rahimahullah ta'ala, dan itu juga diambil dari ucapan dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Namanya Tasfiyah dan Tarbiyah, membersihkan kemudian mendidik dan mengajarkan. Wallahu alam, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk istiqamah dan tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang ditanyakan? Iya Ustaz. Banyak-banyak ya. Singkat aja insyaallah. Berarti pekan selanjutnya pertemuan terakhir ya. Tinggal sisa 2 hadis kan? Baik, silakan. Yang pertama, ini dari yang kemarin. Bagaimana menerima hadiah dari orang kafir, menerima hadiah atau makanan dari orang kafir dibandingkan dengan orang muslim yang bekerja di riba? Masya Allah. Yang pertama, hukum menerima hadiah dari orang kafir. Kalau hadiahnya itu adalah halal, makanan halal atau sesuatu yang halal, maka boleh diterima hadiah tersebut. Nabi menerima hadiah tidak dari orang kafir? Menerima hadiah dari orang kafir. Menerima hadiah dari orang kafir. Kemudian orang yang bekerja di riba, memberikan hadiah kepada kita, dan hadiah tersebut makanan halal, sesuatu yang halal. Hukum asalnya boleh diterima, boleh diterima. Boleh diterima. Hukum asalnya boleh diterima. Mana yang lebih ringan? Kan sama-sama orang kafir, apakah murni hartanya halal? Nggak tahu kita. Mungkin ada yang halal, mungkin ada yang macam-macam. Sama yang muslim tadi, apakah dia hanya satu-satunya uang dia itu hanya dari riba, ataukah dia juga mungkin punya uang yang lain dari hasil yang lain? Maka keduanya boleh. Boleh terima ini, boleh terima ini, boleh. Ya, tapi ingat satu, itu jangan pernah minta. Tidak salah fasalillah. Kalau minta sama Allah. Ya, minta sama Allah, minta pada manusia, besok diungkit-ungkit. Minta sama Allah nggak diungkit. Kalau kita nggak minta, malah kita diungkit-ungkit sama Allah. Kapan si fulan berdoa? Kapan si fulan minta? Nggak minta, Allah marah sama kita. Ya, kalau ditanya hukumnya boleh diterima, boleh terima. Ya, kenapa? Karena tadi bercampur harta mereka, dan kita tidak tahu, ya, tidak tahu pastinya apakah dia memang harta itu dari, kecuali kita tahu nih harta curian ya kan? Tahu barang ini hasil nyuri dia, kemudian dikasihkan kita, ya jangan diterima demikian.
Ya, oh alam. Adapun dosa mereka yang nanggung, Termasuk anak-anak yang orang tuanya kerja di riba. Yang berdosa orang tuanya. Anak-anak boleh makan, boleh karena dia punya hak untuk mendapatkan nafkah. Tapi yang berdosa siapa? Orang tuanya. Kecuali dia sudah bekerja, dia bisa menafkahi dirinya, ya, dan lain sebagainya. Dia mungkin bisa meninggalkan hal itu dari orang tuanya untuk menjaga dirinya semuanya. Karena dia tahu benar orang tuanya tidak punya apa lagi kecuali dari riba. Pokoknya semua riba dan sebagainya. Allah Allah. Yang kedua, Ustaz, bagaimana dengan catatan takdir tentang jatah usia? Sedangkan kemarin disampaikan bahwa seseorang bisa bertambah umurnya dengan akhlak mulia. Enam. Hukum asal umur kita adalah catat. Seperti dalam hadis, ketika Allah mengutus malaikat, ya, kemudian Allah perintahkan ikat birizqihi wa ajalihi wa syaqiyyun am sa'id. Malaikat diperintahkan untuk mencatat takdir janin, ya, apa takdirnya, rizkinya, ajal umurnya, kehidupannya, ya, bahagia atau sengsara nantinya, udah catat semuanya. Kemudian, apakah takdir itu bisa dirubah? Yang mengkhabarkan bahwa Allah mencatat takdir adalah nabinya, dan yang mengkhabarkan bahwa takdir itu bisa dirubah adalah nabinya. Dan ini bukan benturan nas satu dengan yang lainnya. Dan Nabi mengatakan di antaranya adalah dengan apa? Dengan doa. Ya, bisa merubah takdir dengan doa. Kedua, dengan apa? Silaturahim. Ya, silaturahim. Menjaga silaturahim, panjangkan umurnya. Bagaimana? Sebagian ulama mengatakan Allah mencatat takdir hamba tersebut. Kalau seandainya hamba ini berdoa menyambung silaturahim, ya kan, maka umurnya menjadi 90. Kalau ternyata dia tidak melakukan itu, maka umurnya 70. Apakah keluar dari takdir? Tidak keluar dari takdir. Ketika dia berdoa, ketika dia mengambil sebab syar'i, ya, umurnya panjang, kena juga ditakdir. Ketika tidak, kena juga ditakdirkan satunya lagi. Ini disebutkan oleh sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa umur tersebut dipanjangkan maksudnya adalah diberkahi umurnya. Diberkahi umurnya. Itu sebagian pendapat ulama. Tapi yang benar tadi, ya, adalah dipanjangkan umurnya. Karena tadi takdirnya ada dua tadi. Ya, jadi disebutkan penjelasan ini dalam kitabnya Syekh Muhammad An-Nu'aim rahimahullah, Kaifa tutilu umrah, bagaimana engkau memanjangkan umurmu. Beliau menyebutkan sebab-sebabnya dan sebagainya. Ya, wallahu a'lam. Akhlak yang baik adalah buah dari akidah yang lurus. Apakah dapat dikatakan akhlak yang baik adalah buah dari akidah yang lurus? Apakah dapat dikatakan jika ada seseorang yang sudah mati kemudian berakhlak buruk akhirnya masih ada masalah dengan pemahaman akidah? Hukum asalnya akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu karena asasnya adalah akidahnya yang benar. Nah, dia para sahabat, akhlak yang mulia luar biasa. Kenapa? Karena akidahnya kuat, akidahnya kokoh. Tapi dulu para sahabat yang mendapati zaman jahiliyah, bagaimana akhlak mereka, bagaimana sikap mereka, luar biasa. Tapi ketika mengenal Islam, berubah akhlak mereka, berubah. Contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid dan sebagainya. Tapi ketika masuk Islam, masya Allah, berubah. Ya, nah sama tadi. Akhlak yang pertama adalah akhlak kepada Allah, yang kedua akhlak kepada makhluk. Dan ini yang pertama adalah asasnya akidah. Ketika akidahnya benar, akhlaknya akan mudah untuk dibenahi. Akhlaknya akan mudah untuk mengikuti. Ya, tapi ternyata didapati orang sudah belajar, sudah ini, tapi akhlaknya kok buruk.
akhlak yang buruk, ya berarti memang belum mantap akidahnya. Ini dia sudah berakidah, dia sudah kenal sunnah, tapi belum mantap berarti. Masih harus terus belajar. Dengan itu berakhlak itu ada dua, akhlak jibilli, yaitu akhlak yang dibawa dari sejak lahir, sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang kedua adalah kasbi, akhlak yang harus diusahakan. Ada anak subhanallah dilahirkan oleh ibunya, kemudian dia masya Allah punya akhlak bagus, setiap ketemu orang dia tersenyum, ketemu orang dia nyapa, ada nggak? Ada anak yang ketemu orang cuek banget, ada. Nah, yang seperti ini berarti harus apa? Ada usaha, dibiasakan, diajari, dan dipaksa untuk bisa tersenyum, jadi akhirnya kebiasaan. Nah, ada istilah apa? Watak dan watuk ya. Jadi tadi yang salah bukan akidahnya, berarti orang ini perlu untuk pembelajaran akidah yang benar lagi, ditambah lagi belajarnya. Tapi secara akhlak dia kepada Allah, mungkin dia sudah benar, dia tidak berbuat syirik dan sebagainya. Tapi akhlak kepada makhluk itu yang perlu dibenahi lagi. Karena tadi akhlak ada yang jibili, memang bawaan takdir Allah, ya sejak dia lahir. Ada yang memang kasbi, harus diusahakan dan dipelajari. Karena ada orang sulit sekali untuk nyapa dan ucapin salam, sulit. Nah ini harus dipaksa, harus dilatih sehingga terbiasa. Ini lihat contoh-contoh memang sebagian perusahaan atau sebagian tempat lapangan bekerja kan dipaksa karyawannya. Antum kalau ada orang datang harus apa pertama? Senyum. Yang kedua sapa. Yang ketiga persilahkan. Loh, anak belum pernah dengar sih, kerja belum pernah. Cuman kan biasanya seperti itu maksudnya gitu. Iya kan? Nah, subhanallah, asalnya dia itu orangnya manyun, tapi karena memang tuntutan pekerjaan, akhirnya jadi terbiasa dia. Nggak tahu kalau dia pulang ke rumah lagi nanti ya. Tapi di pekerjaan luar biasa, dia terapkan itu. Makanya dulu ada ikhwan, wal musta'an, tahu sekarang nggak pernah ketemu lagi. Ikhwan tuh dihantar, Ustaz mau ngobrol konsultasi di masjid. Saya bilang, sudah masalah apa? Masalah keluarga gitu. Udah datang pondok. Datang pondok dia. Jadi sebelumnya dia udah kasih sedikit bocoran nih tentang keluarga. Dia datang pondok sama istrinya di bawah, sama istrinya, dan pulang masih pakaian baju perbankan. Ikhwan ini istrinya. Pondok ketemu, sampaikan. Silakan anak mau dengar dari dua-duanya. Sampaikan satu begini. Tadi ada kecemburuan, Ustaz. Pagi sudah berangkat ke kantor. Dia di sana tersenyum, dia menyambut orang, dia luar biasa luasnya, ya kan? Tapi nyampe rumah anak dapat capeknya, Ustaz. Dapat sisa-sisa. Allah musta'an. Ya, dan dia berusaha untuk nasihati, berusaha. Nah kan tadi memang harus pembiasaan harus dibiasakan ya. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustaz. Bisakah kita mengatakan atau mengatakan jika ada orang muslim yang berbuat khianat adalah menyerupai sifat Yahudi? Maksudnya mungkin mengatakan muslim tersebut kayak Yahudi gitu. Tidak boleh kita mengatakan Yahudi itu kan, tidak boleh. Karena kata Yahudi itu berarti kan kafir bukan? Kafir. Anak udah sering dikatain Zionis, berarti anak udah dikafirin bolak-balik sama orang, ya kan? Dibilang Zionis mengaji, dibilang Zionis, dibilang Yahudi, udah sering udah. Nah artinya tidak boleh kita katakan Yahudi itu. Kenapa Yahudi? Nah, itu khianat kok kayak orang Yahudi. Tidak boleh. Tapi kalau dia memberikan peringatan bahwa sifat khianat itu adalah sifat tercela, kan itu sifatnya orang-orang Yahudi, ada masalah. Tapi dia tidak mengatakan sekolah Yahudi, sama dengan bahwa sifat khianat itu adalah sifatnya orang munafik. Tidak boleh kita katakan munafik itu ya loh, tungguin janjian nggak datang kan gitu. Tidak boleh. Tapi kita boleh sebagai peringatan ya, bahwa sifat-sifat demikian adalah sifat orang Yahudi, sifatnya orang munafik. Tapi untuk person individu kemudian kita panggil dan kita polis demikian, mungkin tidak boleh.
Ya, Allah Allah. Kemudian Ustaz, bagaimana hukum menyembelih hewan ternak tanpa membaca bismillah? Yang pertama hukumnya wajib dia baca basmalah. Tapi kalau dia lupa, tidak ada masalah. Hukumnya halal. Tapi kalau dia lupa, tidak ada masalah. Hukumnya tetap halal. Ayo. Tapi hukumnya asalnya wajib dia baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia lupa, ada masalah. Atau dia tidak baca, maka sembelihnya tetap halal, bukan halal. Karena sembelihan muslim tadi. Kalau sembelihan orang siapa tadi? Ahlul kitab, apa dia baca basmalah? Nah, jadi hukumnya wajib baca basmalahnya, tetapi ketika dia lupa atau dia tidak membacanya, maka sembelihan tersebut tetap apa? Halal. Nah, kalau ada orang menyembelih Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad al-Fatihah, ya kan? Ini hulu di udah gitu pinggir kuburan lagi. Boleh dimakan? Boleh dimakan? Tidak boleh. Haram. Karena itu sembelihan bukan untuk Allah, tapi sembelihan untuk kuburan. Meskipun dia bacakan Al-Fatihah sekalipun. Ya. Karena itu sembelihan bukan untuk Allah. Bagaimana hukum seorang yang tidak mau untuk berobat ke dokter dengan alasan takut karena obat-obatannya mungkin ada kandungan alkohol? Bagaimana hukum kandungan alkohol dalam obat? Allah a'lam. Apa itu benar ada alkoholnya atau dan sebagainya. Ya. Tetapi yang pertama, kita ikhtiar ambil sebab. Yang pertama sebab syar'i yang memang itu sudah ada contoh dari Nabi perobatan-perobatannya, atau sebab yang itu karena hasil penelitian ilmiah dan tidak melanggar syariat. Boleh. Dawu mardhahu, di antaranya adalah perubahan kalian. Orang-orang sakit antara dengan apa? Bisedekah. Bahkan dengan sedekah ini salah satu adalah ikhtiar kita untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Taala. Sedekah atau minum zam-zam dan sebagainya syar'i. Ada pun tadi obat-obat kedokteran yang sudah ada penelitian secara ilmiah, ya, maka ini juga sebab. Silakan untuk ambil sebab tersebut. Ada pun kemudian kita tidak karena di situ ada alkohol dan sebagainya, itu harus ada kepastian dulu. Harus ada kepastian dulu. Kepastian yang sebenarnya. Tapi kalau seandainya benar ada dan dia tidak bisa secara ilmu kedokteran disembuhkan kecuali dengan ini, boleh tidak? Artinya secara ilmu kedokteran hanya ini obatnya untuk memutus dan sebagainya tadi. Ya, kalau tidak pakai ini dia tidak bisa. Itu menurut ilmu kedokteran ya. Hanya ini obatnya. Sampai hari ini hanya ini obatnya. Bagaimana? Kalau ini akan meninggal secara hukum kedokteran ini. Nah, contoh ada orang tadi tidak ada lagi kecuali dia harus minum khamr, kan tidak ada apa-apa. Karena hanya itu tadi obatnya semuanya supaya dia bisa bertahan hidup. Ya. Tapi awalan apa benar? Oh di situ ada bahan-bahan demikian, Allahu a'lam. Ya. Tapi tadi ambil sebab-sebab, satu syar'i, yang kedua adalah sebab hasil penelitian ilmiah mereka para ahli yang tidak melanggar syariat. Dan kalau memang itu ada benar, apa benar terbukti yang demikian? Karena kita khawatir itu hanya isu dan sebagainya. Maka cari dokter yang memang dia dokter yang mukmin, orang yang terpercaya dan sebagainya. Tapi kalau secara pribadi dia nggak mau ngambil, dia hanya mengambil obat syar'i dan sebagainya, ya itu pilihannya. Ya, karena sebagian orang dia tidak percaya, maunya apa? Obat-obat apa istilahnya katanya? Obat herbal dan sebagainya. Ya, itu pilihan. Silakan. Ya, wallahu a'lam. Selanjutnya Ustaz. Terakhir ini. Itu di samping itu udah ingin balik ya. Sebentar. Ya udah cepat bismillah. Atau udah besok nggak apa-apa. Udah besok aja. Karena tadi anak ada apa namanya? Ada tugas di kelasnya katanya. Anak minta izin tadi. Karena ya, Afan buru-buru ya. Oke, insyaallah dilanjutkan nanti pertemuan akhir. Terus insyaallah mudah-mudahan nanti
selesai, dua lagi. Wallahu alam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.